Gila guys, ngeri banget ini guys. Rupiah makin kesini makin melemah. Bahkan kemarin sempat mencatat titik terlemah rupiah sepanjang sejarah karena sempat tembus 18.000 rupiah per 1 US dollarnya. Apakah ini artinya ya ekonomi Indonesia itu bakal jatuh ke dalam krisis dan bahkan krisisnya bisa lebih parah nih dibanding krisis moneter tahun 1998? Atau jangan-jangan ini justru menciptakan peluang ya buat Indonesia? Karena kalau negara kita cukup pintar, kita bisa mendapatkan keuntungan dari pelemahan rupiah. Jangan-jangan Indonesia bisa cuan gede dari datangnya devisa luar negeri. So, lu penasaran gak sih dengan kelanjutan drama rupiah ini seperti apa dan apakah betul ini sudah sesuai dengan ramalan Benik sejak bertahun-tahun lalu? So, lu kalau penasaran jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, memang faktanya rupiah itu berada di titik terlemah dia sepanjang sejarah Republik ini berdiri loh. Bahkan sebetulnya lebih lemah dibandingkan ya waktu Krismon tahun 98. Karena waktu tahun 98 itu rupiah itu jebol di level 17 ribuan. Kemarin jebol di level 18 ribuan. Sebetulnya guys, itu nggak ada yang aneh. Kenapa? Karena apa yang terjadi hari ini di tahun 2026 itu sudah sesuai dengan ramalan Benik sejak bertahun-tahun lalu. Seperti yang ada di video ini. Indikator yang mengarah ke sana karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Itu lebih parah dari 98. Ya, 98 lebih parah, loh. lebih parah. Itu Pasti main-main. lebih parah. Nah, lebih seru lagi nih sekarang ternyata pelemahan rupiah bukan cuma terhadap US dollar guys, tapi juga melemah terhadap ringgit Malaysia. Jadi 1 tahun yang lalu ya bulan April 2025 1 ringgit itu sekitar 3.800. Hari ini kalau kita bandingkan 1 tahun yang sama April 2025 1 ringgit itu setara 4.300 guys. So ini kabar buruk atau kabar baik? Ya buat orang-orang yang pesimis dan pengen bunuh diri karena mereka depresi atau agak gila. Ya karena mereka tidak bisa lihat opportunity yang timbul. Tapi sebetulnya dengan pelemahan rupiah terhadap ringgit itu ada loh sektor bisnis jasa yang diuntungkan. Karena ternyata ketika ringgit makin powerful justru makin banyak turis-turis dari Malaysia yang datang buat liburan, buat spending, buat shopping di Indonesia. Kenapa mereka mendadak jadi senang hati ya datang ke Indonesia? Mungkin karena mereka ngefans banget sama Benik. Udah pastilah follower kita ada puluhan ribu rakyat Malaysia itu follow-nya Benix karena ini satu-satunya media yang paling independen guys di Asia Tenggara. Nah selain itu karena mereka sekarang mendadak kaya guys dari sudut pandang mata uangnya. Nah ini terbukti ya dari begitu banyak nih kesaksian para wisatawan Malaysia. Contoh nih ada di kumparan nih. Jadi jutawan dadakan kata turis Malaysia yang kalap belanja di Jakarta dan Bandung. Ada lagi nih di Fajar. Gara-gara rupiah melemah, turis asal Malaysia merasa kaya liburan di Indonesia. 500 ringgit jadi 2 juta perak. Jadi maksudnya apa guys si Malaysia ini guys? Jadi maksud turis Malaysia ini ya waktu itu ya tahun lalu dia liburan ke Pontianak. Nah di Pontianak dia itu tuker duit 600 ringgit dapatnya 2 juta perak. Nah sekarang dia nuker 500 ringgit dapatnya 2,2 juta perak. Jadi dia kaget, dia terkejut, dia mendadak tambah kaya guys. Kenapa bisa kaya? Ya karena dulu 600 ringgit cuma dapat 2 juta perak. Sekarang 500 ringgit udah lebih murah ringgitnya tapi dapatnya 2,2 juta perak. Artinya biaya wisata, belanja hingga konsumsi di Indonesia terasa lebih murah bagi wisatawan asal Malaysia guys. Jadi contohnya ya, kenapa lebih enak belanja di Indonesia sekarang buat orang Malaysia? Kalau mereka beli parfum di Malaysia, mereka bisa bayar 60 sampai 100 ringgit. Nah, dengan belanja di Indonesia untuk mendapatkan parfum dengan kualitas yang sama mereka sekarang cukup bayar 35 ringgit. Beli baju juga sama, waktu belanja baju di Malaysia mereka harus bayar 100 ringgit dapat 1 baju. Sekarang di Indonesia mereka cukup bayar 30 ringgit. Artinya dengan duit 100 ringgit yang sama kalau beli di Indonesia bisa dapat 3 baju. So gak usah kaget ketika mereka datang ke Indonesia banyak yang bilang mau beli sarung buat bapaknya, ada yang mau beli gajah duduk. Di sini bayar cuma 50.000, beli abaya buat kakaknya di Malaysia bisa sampai 100 ringgit. Di sini itu cuma 150.000 alias setara 30 ringgit. Wah hemat banyak nih, seneng dia. Apalagi sekarang belanja di Indonesia dengan duit yang gak sampai 1 juta, koper turis-turis ini langsung terisi penuh sesak. Bingung juga gue duit 1 juta kok koper bisa penuh, lu isi apa, tepung terigu apa gimana tuh. Tapi ya udahlah menurut si Malaysia ini begitu. Intinya apa? Intinya dengan melemahnya rupiah buat para pelaku usaha yang bisa memanfaatkan momentum ini justru lu bisa naikin pendapatan lu. Apalagi sekarang turis-turis dari Malaysia yang datang ke Indonesia bukan lagi cuma datang buat beli baju guys, tapi juga sudah merambah ke wisata alam, wisata-wisata kota tua seperti Braga di Bandung, bahkan sampai wisata budaya. Nah,
Hebatnya lagi sekarang lu tahu yang namanya Malaysia kan cita-citanya bisa punya kereta cepat, dan itu kan cita-cita yang mereka bawa sampai 50 tahun yang lalu, sampai detik ini pun gak punya mereka kereta cepat. Tapi sudahlah, itu nasibnya orang Malaysia. Nah sekarang mereka ada objek wisata baru, kalau mereka pergi ke Indonesia mereka itu jalan-jalan naik kereta cepat. Ini sama kayak anak-anak kecil nih, waktu di Palembang gue lihat mereka seneng banget bisa naik LRT di Palembang. Padahal jalannya cuman sekian kilometer gitu, tapi mereka udah happy. Begitupun dengan orang Malaysia ini, mereka ketika datang melihat kereta cepatnya Indonesia itu mereka udah kayak melihat teknologi paling canggih dari planet Mars, karena di negara asal mereka nggak ada yang kayak begitu-begitu. Kaget mereka, takjub, ini teknologi apa ini. Akibatnya salah satu hal wajib yang harus dilakukan kalau orang Malaysia datang ke Indonesia apa? Naik kereta Wus. Ternyata kalau dihitung-hitung pendapatan Wus itu juga puluhan miliar guys, cuma dari wisatawan Malaysia yang jauh-jauh pergi ke Indonesia buat naik kereta cepatnya kita loh. Gila ya. Tapi sebetulnya wajar aja ya kenapa orang Malaysia itu norak banget ya naik kereta Wus. Karena sebetulnya Malaysia itu pengen banget punya high speed rail seperti kita. Dulu mereka punya impian mau menghubungkan Kuala Lumpur dengan Singapura, panjangnya 350 km pakai kereta cepat. Menurut mereka, kalau Malaysia berhasil membangun proyek kereta cepat Singapura Kuala Lumpur, waktu tempuhnya bisa jadi 90 menit doang. 90 menit itu signifikan sekali guys, karena sekarang ya kalau lu traveling dari Singapura ke Kuala Lumpur itu butuh waktu 5-6 jam. Artinya sekarang bisa di-cut perjalanan 6 jam itu di-cut jadi cuma 1,5 jam. Itu sangat signifikan loh. Lu hemat lebih dari 70% waktu lu di perjalanan kalau lu punya kereta cepat. Tapi lu tau lah Malaysia, giliran bikin project yang sebetulnya bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis di Malaysia dan Singapura, karena sebetulnya kereta cepat ini kalau jadi dibikin ya bisa melewati Melaka, Seramban, Kuala Lumpur, Singapura gitu. Jadi banyak sebetulnya kota-kota yang bisa jadi lebih hidup aktivitas ekonominya nih. Tapi yang namanya Malaysia sampai detik ini nggak jadi-jadi tuh project kereta cepat mereka. Yang jadi apa? Project tipu-tipu 1MDB, negara rugi ratusan triliun. Nah itu jago tuh Malaysia tuh. Tapi ya sudahlah, memang nasibnya Malaysia ya, mereka cuma bisa naik becak sama kuda kalau jalan-jalan. Tapi sayangnya guys, memang kelihatan hebat lah kita dapat cuan dari kereta cepat IUEO, oke lah. Tapi lu kalau lihat data beneran ya, sebenarnya jauh lebih banyak sumbangan Indonesia ke Malaysia dibandingkan Malaysia ke Indonesia. Karena wisatawan dari Malaysia ke Indonesia sebetulnya itu cuma 2,6 juta orang. Masih belum efektif. Karena Indonesia kebocoran devisanya jauh lebih tinggi. Jumlah orang Indonesia yang ke Malaysia itu bisa sampai 4 juta orang setiap tahunnya. So artinya masih ada celah yang buat kita harus bisa maksimalkan. Harusnya lebih banyak lagi orang Malaysia yang datang ke Indonesia. Jangan dikit-dikit, banyak-banyak di sini lu bawa tuh ringgit lu. Biar ada manfaatnya nih orang Malaysia jadi budak peliharaan Amerika Serikat ya. Jangan cuma lu bisa nawar beras murah doang pengen impor dari Indonesia. Karena menurut gua 2,6 juta wisatawan Malaysia yang datang ke Indonesia ya sangat sedikit. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan.
Karena menurut gua 2,6 juta wisatawan Malaysia yang datang ke Indonesia ya sangat sedikit. Ya rugi kita. Karena wisatawan kita yang ke Malaysia itu sampai 4 juta orang guys. Rugi kita. Dan ini sebuah peluang yang kita harus bisa maksimalisasi lagi. Kenapa? Kita harus ambil pelajaran dari negara tetangga kita yang namanya Thailand. Jadi gini guys, di Thailand di tahun 1997 saat itu mata uang Thailand baht terdepresiasi hingga 60% terhadap US dollar. Nah, apa yang dilakukan? Apakah dia menangis saja? Apakah dia bengong-bengong saja meratapi nasib menangis di pojokan rumahnya? Tidak. Ternyata pemerintah Thailand membuat strategi baru yang namanya Amazing Thailand. Mereka promosi wisata besar-besaran justru saat mata uang mereka melemah. Apa yang mereka lakukan? Mereka bikin grand sale, diskon sampai 80% di pusat perbelanjaan seluruh negara. Bahkan mereka bikin kerjasama eksklusif spesial sama perusahaan kartu kredit Amerika Serikat kayak Visa, American Express. Jadi lebih mudah lagi buat orang-orang bule belanja buang-buang duit di Thailand. Nah gak berhenti sampai situ, Thailand makin gencar lagi beriklan di TV. TV-nya bukan TV lokal, goblok memang kayak Kementerian Pariwisata Kazakhstan. Goblok banget kok bikin iklan visit Indonesia malah diiklanin di Indonesia karena Nah kalau Thailand pinter, mereka pasang iklan di TV. TV-nya TV siapa? TV orang-orang Eropa, orang Jerman, orang Belanda, orang Inggris, dan negara-negara di Asia. Mereka masuk ke media cetak yang ada di Eropa, Amerika, Afrika, bahkan sampai Kanada. So kalau lu lihat majalah-majalah internasional, Times, International Herald, Tribune, segala macam itu ada program Amazing Thailand. Tapi intinya berhasil gak sih Thailand memanfaatkan pelemahan mata uang dia justru untuk menambah devisa negaranya? Ya kita harus bicara berdasarkan data. Ternyata berdasarkan data, pariwisata berhasil menjadi sumber devisa terbesar negara di Thailand. Karena kalau kamu lihat di layar kaca di tahun 1990 ini sebelum Krismon, pendapatan pariwisata di sana cuma 110 miliar baht. Tahun 98 ketika terjadi Krismon, apa yang terjadi? Justru tumbuh pesat pendapatan pariwisata menjadi 242 miliar baht. Tahun 2000, 2 tahun setelah Krismon, apa yang terjadi? Pendapatan pariwisata mereka sudah naik lagi menjadi 285 miliar baht. Artinya justru ketika mata uang mereka melemah 60%, mereka berhasil memanfaatkan momentum untuk menaikkan pendapatan mereka dari sektor pariwisata tumbuh 158%. Gila nggak? Dan kalau lu lihat di situ ya terbukti ketika krisis terjadi, sektor pariwisata justru ketika terjadi krisis menjadi tulang punggung perekonomiannya Thailand. Karena ternyata GDP Thailand dari sektor pariwisata itu sekarang jadi double digit guys. Di antara 13% sampai 20% lah. Jadi powerful banget sektor ini. Bahkan penghasilan Thailand dari sektor pariwisata di saat krisis justru berhasil melebihi penghasilan mereka dari apa? Ekspor beras, ekspor tekstil, ekspor karet, ekspor gula, tapioka, sumber daya alam. Wah kelewat guys semuanya. Dibantai sama sektor pariwisata. Lihat dong angkanya nih. Jelas, clear. Dan ini sebetulnya bisa kita copy paste kalau menteri kita ada dengkul. Kenapa? Ya kita gak usah ngomong jauh-jauh lah. Kita mau berharap datangin turis dari kutub utara gitu kan, atau dari Mongol, gak usah. Yang deket-deket aja dari Malaysia lah. Lu tau gak tahun 2025 Indonesia itu berhasil mendatangkan wisatawan asing itu sekitar 15,3 juta wisatawan asing. Nah dari 15 juta wisatawan asing itu ternyata sekitar 17% itu wisatawan dari Malaysia. Jumlahnya 2,6 juta wisatawan Malaysia. Nah 2,6 juta wisatawan Malaysia ini diperkirakan ya mendatangkan duit sekitar 56 triliun rupiah buat Indonesia, wisatawan Malaysia ini. Nah itu aja baru 2,6 juta wisatawan Malaysia. Itu jumlah yang sangat-sangat sedikit sekali. Gak sebanding dengan wisatawan kita. Nah lu bayangkan lah kalau seandainya Kementerian Pariwisata kita punya dengkulnya dipakai guys. Apa yang terjadi? Ya minimal mereka bisa naikin wisatawan dari Malaysia, naik lah. Jangan 2 juta orang, naik jadi 5 juta orang. Gak usah jauh-jauh. Kita gak minta wisatawan dari Kanada atau Kutub Utara. Gak usah, dari Malaysia aja. Dari 2 juta orang naik menjadi 5 juta orang. Artinya Indonesia itu bisa dapat devisa sampai 100 triliun rupiah guys setiap tahunnya. Ya kalau Indonesia bisa memaksimalkan nih kesempatan ini, karena masih banyak loh objek wisata Indonesia yang menarik, yang belum diekspos. Bukan cuma Bali, Bandung doang nih buat orang Malaysia datang. Enggak, masih ada Sulawesi, masih ada Kalimantan, masih ada Lampung, masih ada Bangka Belitung, dan ini masih belum terekspos ke wisatawan Malaysia guys. Tapi gimana guys kalau seandainya Menteri Pariwisata kita memang dengkulnya nggak ada? Oh ya udah oke lah, kalau gitu kita nggak usah copy paste metode Malaysia. Gimana kalau kita copy paste metode Vietnam yang sama juga melakukan pelemahan mata uangnya secara strategik?
perlahan-lahan pasti terukur. Kenapa? Lu tahu nggak mata uang Vietnam namanya Vietnam Dong itu ya juga nilainya terus-menerus melemah terhadap US dollar. Tapi mereka bisa memaksimalkan, mereka bisa memanfaatkan pelemahan itu. Dengan cara apa? Semakin lemah mata uang Vietnam Dong, ternyata Vietnam semakin agresif mengekspansi industri manufacturing mereka. Sehingga negaranya hari ini bukan menjadi negara pariwisata kayak Thailand, tapi negaranya hari ini menjadi basis produksi untuk bisnis-bisnis industri berbasis ekspor. Gimana caranya? Jadi ketika Thailand lagi sibuk bikin tempat-tempat dugem baru, nightclub baru, tempat-tempat prostitusi baru, hotel-hotel, pantai-pantai dibagusin, bahkan tempat-tempat untuk menghirup obat-obat herbal itu semakin banyak di Thailand, yang dilakukan Vietnam, mereka ambil jalur lain. Apa yang dilakukan mereka? Ternyata mereka memerintahkan ya bank sentralnya mereka sendiri, which is berada di bawah rejim komunis, untuk mendukung program-program ekonomi pemerintah berbasis ekspor. Caranya gimana? Ternyata bank sentral di Vietnam karena dikontrol sama negara, mereka itu dikasih tugas untuk mencegah spekulasi mata uang, untuk mencegah tindakan-tindakan penimbunan mata uang asing. Dan gak berhenti sampai di situ, ternyata mereka juga dipaksa untuk memberikan fasilitas kredit untuk pengusaha-pengusaha yang berorientasi ekspor dengan bunga yang sangat rendah guys. Jadi sangat menguntungkan bagi para pemilik-pemilik pabrik, industri-industri ekspor. Maksudnya gimana? Jadi ternyata pemerintah memanfaatkan pelemahan mata uang Dong itu untuk berfokus membangun manufacturing mereka, industri-industri mereka yang berbasis ekspor. Contohnya pemerintah Vietnam itu membangun banyak industrial parks, kawasan industri, export processing zones (EPZ). Bahkan mereka membangun banyak sekali economic zones, zona-zona ekonomi khusus. Tapi bukan kayak di Indonesia ala-ala doang. Kalau di sana beneran dibangun dan di-guidance sama negara, dibantu. Kalau ada ormas, negara turun belain. Kalau mati listrik, negara bangun pembangkit baru. Kalau butuh lahan, negara cari lain lahan baru. Kurang air, negara bangun pipa air sendiri. Jadi betul-betul dibantu sama negara supaya lu bisa fokus bangun bisnis, lu bisa fokus ekspor, lu bisa fokus mendatangkan devisa. Jadi nggak dilepas liarkan aja nih kawasan industri ini, enggak, dikawal betul-betul sama negara. Dan nggak berhenti sampai di situ. Ternyata pemerintahan komunis Vietnam juga memberikan insentif pajak buat perusahaan-perusahaan yang ekspor. Contohnya tax holiday. Jadi bebas pajak nih selama beberapa tahun, bahkan banyak yang lebih dari 20 tahun gratis pajak guys. Terus tarif pajak perusahaan, corporate income tax di sana lebih rendah dibandingkan Indonesia. Yang ketiga, kalau lu bikin industri elektronik, lu dapat lagi bonus khusus, insentif pajak khusus. Jadi mereka pingin semuanya tersentralisasi supaya hulu hilir jadi lebih hemat, jadi lebih efisien. Semua orang masuk ke kawasan industri sendiri, semua orang masuk ke kawasan ekonomi sendiri, economic zone sendiri. So kalau lu masuk di kawasan ekonomi yang udah didesain sama negara, lu nanti dapat lagi ekstra insentif pajak, insentif bunga yang rendah, dapat tax holiday juga. Jadi lu tambah happy. Ujung-ujungnya apa nggak kayak di Indonesia, nyebar-nyebar bro. Pabrik petrokimia ada di Jawa Barat, pabrik plastiknya di Jawa Timur, pala pusing pecah bro. Gimana bisa terjadi integrasi hulu hilir buat industri manufacturing di Indonesia? Mahal logistik di Indonesia ini jadinya, gara-gara tercerai berai kayak begitu loh. Nah, Vietnam pinter, namanya juga negara komunis, semua harus satu pintu, satu arah, satu direction. Dari pusat sampai daerah, satu kebijakan. Jadi berhasil nggak pemerintah Vietnam dengan program ini? Ternyata iya, mereka dengan menjaga pelemahan Vietnam Dong secara terstruktur dan terukur. Apa yang terjadi di tahun 2000, devisa ekspor mereka itu cuma 14 miliar dolar. Di tahun 2025, 14 miliar dolar berubah menjadi 400 miliar dolar guys. Itu udah setara lebih dari 8.500 triliun. Gila nggak? Mereka dapat 8.500 triliun. Sama-sama memanfaatkan pelemahan mata uang dia juga. Cuman bedanya Thailand pakai garis pariwisata, Vietnam pakai garis manufacturing. Vietnam berhasil. Sebelumnya cuman bisa ekspor 14 miliar dolar, sekarang bisa lebih dari 400 miliar dolar. Gila gak sih? Gila guys, tumbuhnya lebih dari 20 kali lipat loh itu. Ekstrim. Nah, India gimana menurut lu? Better kita copy yang mana? Metode pariwisata Thailand, metode industri Vietnam, atau ada lagi yang baru nih? Metode ekspor otak negara India. Lu tahu nggak di tahun 91 ya, India itu juga terdepresiasi parah ini negara, hancur nilainya hampir 30% minus terhadap US dollar. Pelemahan rupiah yang paling ekstrim terjadi tuh di tahun 91 di India.
Jadi tahun 90, 1 dolar itu setara 17 Indian Rupee. Tahun 91 naik drastis menjadi 22 Rupee untuk 1 dolarnya. Ya hari ini udah ekstrim lagi guys. Indian Rupee terus melemah terhadap US dollar karena hari ini udah menjadi 95 Rupee terhadap 1 US dollar. But anyway, apa yang dilakukan India? Kalau kita mau ambil pelajaran dari India, ya ternyata India melakukan transformasi. Tadinya mereka negara agraris, mereka sekarang berusaha bertransformasi menjadi negara jasa. Gimana caranya? Yang pertama, mereka mereformasi sistem ekonomi liberal mereka di tahun 91. Mereka menghapus sistem regulasi yang ketat. Mereka membuka investasi asing, mereka mendorong privatisasi sehingga India bisa terintegrasi ke sistem pasar global. Nah yang kedua, mereka berusaha membuat banyak manusia-manusia tenaga kerja di sana menjadi terdidik, fasih bahasa Inggris, melek teknologi. Ujung-ujungnya India bisa menjadi kantor pusat perusahaan-perusahaan IT global. Dan mereka juga bisa menjadi tempat buat perusahaan-perusahaan outsourcing menjalankan bisnisnya dari India. Nah uniknya nih guys, India itu tidak melewati fase manufacturing seperti negara lain. Enggak kayak Cina tuh, dari agraris, manufacturing, terus masuk ke teknologi tinggi, jasa. India enggak. Tapi ternyata India itu langsung loncat kodok dari pertanian, agriculture ke jasa. Nah sektor jasa ini ternyata sudah berhasil menyumbang 55% dari GDP-nya India di tahun 2024. Gila nggak? Lu tahu nggak? Saking hebatnya bisnis jasa, ekspor jasa di India sendiri itu sudah menghasilkan cuan lebih dari 3.500 triliun buat perekonomian India. Ya lu bayangkan aja ya di tahun 2025 ekspor software di India itu mendatangkan duit setara 200 billion dollar. Nilainya setara 3.600 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan ekspor olahan minyak bumi mereka, nilainya cuma 900 triliun. Ekspor batu permata nilainya cuma 500 triliun. Ekspor farmasi, obat-obatan nilainya cuma 544 triliun. Kalau dikombinasi ekspor minyak bumi, batu permata, perhiasan, farmasi nilainya cuma 2.000 triliun. Ekspor dari bisnis jasa teknologi 3.600 triliun guys. Gila nggak? Itu udah hampir sebesar APBN Indonesia. Cuma dari satu sektor jasa doang. Jadi bukan ekspor sumber daya alam guys, bukan ekspor otot, tapi ekspor otak manusia. Hebat ya. So menurut lu metode mana nih yang harus kita lakukan? Apakah pakai metode Thailand ya? Memanfaatkan pelemahan mata uang Thailand baht melalui sektor pariwisata? Atau pakai metode Vietnam? Memanfaatkan pelemahan mata uang dong dengan menggenjot ekspor, dengan menggenjot sektor manufacturing, industri-industri berbasis ekspor. Atau kita pakai metode India yang memanfaatkan pelemahan Indian Rupee dengan memaksimalkan ekspor otak manusia di sana guys. Menurut kalian mana sih metode yang paling cocok buat kita terapin di Indonesia? Yang paling mungkin, atau lu jangan-jangan ada ide lain lebih bagus dibandingkan Vietnam, Thailand, India? Sharing dong di kolom komentar di bawah ini. Ya kalau lu punya ide yang brilian tolong di sharing karena negara kita sangat membutuhkan ide-ide bagus seperti itu. Tulis secara spesifik gimana caranya Indonesia bisa tambah cuan. Kasih case study-nya juga dong. Jadi harus ada sukses story-nya dari negara lain. Nanti ingat ya, lu bakal dapat hadiah dari BNX Spesial. Karena 5 komentar yang terbaik akan mendapatkan hadiah spesial dari BNX. So tunggu apa lagi guys, segera share video BNX sebanyak-banyaknya ke teman kamu, ke keluarga kamu, tetangga kamu, pacar kamu, supaya makin banyak lagi mata orang Indonesia yang tercelik guys, bahwa buat negara-negara yang tangguh, rakyat yang nasionalis, lu harus ikut bela negara dengan apa? Ya berkontribusilah mendatangkan devisa ke dalam negeri, bukan malah membocorkan devisa kita ke luar negeri. Bangsat lu emang anjing-anjing peliharaan Singapura lu. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel BNX sekarang juga. Salam sehat, salam cuan, bye bye.